Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Iya. Silakan ambil bangku yang di depan, yang di belakang boleh maju. Cari sedikitnya 10 orang. Sedikitnya 10 orang. Katakan Tuhan Yesus pemenang. Ayo sama-sama katakan Yesus adalah pemenang. Haleluya. Ya, izinkan saya bertanya Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang percaya. Ya Bapak Ibu, oke. Yang di rumah-rumah yang percaya bahwa 2 atau 3 orang berhimpun Tuhan hadir. Siapapun kita bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Katakan kiri kanan, masalahmu kecil. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Kami buka kedua tangan kami Bapa. Mari ambil waktu saat teduh dengan hadirat Tuhan. Kami sadar Bapa, kami ada adalah karena anugerah-Mu. Sepanjang waktu demi waktu Engkau Allah menjagai. Kalaupun ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, kami percaya Engkau Allah Immanuel. Jesus, Jesus, kami datang menghampiri tatamu yang kudus, Tuhan. Mari jamah setiap kami Bapa. Kami yang rindu hadirat-Mu, kami yang merindukan berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Jesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah Immanuel. Engkau telah mati tapi Engkau telah bangkit Bapa. Bahkan kuasa maut sudah Kau kalahkan. Kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Jesus, Jesus. Mari masing-masing memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dia rela mati bagi kita yang seharusnya binasa, tapi Dia rela lakukan segala-galanya demi cintanya kepadamu. Dengan apa Kau balas kebaikan Tuhan? Selain Kau menyembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Bagi yang di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh darah anak domba. Jesus. Mari menyembah di dalam bahasa roh. Yeshua Masiah Elohim, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami angkat tangan kami kepadamu Bapa. Kami berikan penghormatan bagi Engkau Tuhan. Kunda bakala la bayala bakala la bala la bala.
Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu, biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian, pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Ku, Kau layakkan Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Pujian kami naikkan Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kasih-Mu mengalir bagi umat-Mu Bapa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah boleh mengalami kasih-Mu Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama berkata, oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu melingkupi kasih-Mu. Biar wanita para pria berdoa. Pujian kami naik.
untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Dan hari ini kami boleh merayakan kemenangan yang daripada-Mu Bapa. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang percaya bahwa oleh kuasa darah Yesus Engkau diselamatkan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah, jemaat sendiri berkata, Kina makalala payala pakalala payala palala palala. Kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, sama-sama katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan mari kita menyembah Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Mari kita menyembah di dalam bahasa roh. Terima kasih Bapa untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Maut sudah Kau kalahkan, segala sakit penyakit sudah Kau kalahkan, dan kami bersyukur kami umat lebih daripada pemenang. Pagi hari ini kami boleh merayakan kemenangan yang daripada-Mu. Kau berkata sudah selesai, dan Kau sudah bangkit bagi kami Bapa. Kami persembahkan syukur kami Bapa. Kami sudah menang dari sakit penyakit, kami lebih menang dari segala maut, kami umat pemenang dari segala persoalan kami Bapa.
berkat. Boleh angkat tangan yang percaya kuasa Tuhan dahsyat atas hidupmu. Bagi yang ada di rumah-rumah, boleh angkat tanganmu. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari yang percaya sama-sama berkata, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, benua yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Yang percaya sorakan haleluya. Kami percaya firman berkata, 2 orang atau 3 orang berhimpun Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir tempat ini Bapa. Kami hormati kemuliaan-Mu ada di gereja-Mu. Dan kami percaya saat kami meninggikan Engkau, Engkau akan menarik banyak jiwa datang di tempat ini. Hai utara, selatan, timur, barat, lepaskan jiwa-jiwa untuk sujud menyembah Tuhan Allah Adonai di tempat ini. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya punya kuasa katakan amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang percaya punya kuasa boleh lambaikan tangan. Katakan sedikitnya 100 orang dengan iman. Kamu punya kuasa. Ayo katakan kiri kanan. Kamu punya kuasa. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Orang yang kalau punya kuasa tepuk tangannya pasti beda. Orang yang punya kuasa pasti nyanyinya pasti beda. Haleluya. Terima kasih Bapa kehadiranmu. Yes. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki.
Musiknya stop dulu ya. Tanpa musik, surga kepingin denger tepuk tangannya GBI Gideon yang keren seperti apa. Amin. Haleluya. Yang mau menari katakan yes. Tepuk tangannya sama-sama dulu yuk. Percaya sampai di penghujung tahun 2025 Tuhan pelihara rumah tanggamu, Tuhan pelihara kesehatanmu, Tuhan pelihara gereja GBI Gideon. Amin. Yang percaya surga pingin dengar tepuk tangannya yang paling keren seperti apa. Saya yakin dan percaya, kita yakin percaya kita hidup karena kasih Allah yang tidak bersyarat. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, GBI Gideon percuma ibadah. Betul Pak Gembala ya? Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Renungkan beberapa menit ke depan kebaikan Tuhan. Yesus mengasihi tanpa syarat. Kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersama aku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Katakan terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak
selamanya Engkau berkenan. Sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bersama katakan bawalah. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupku dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersama aku selamanya. Engkau berkenan. Sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Sama-sama katakan. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu
kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan sungguh tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang-orang yang dibuang binasa di api neraka. Tapi bersyukur karena ada salib Kristus, karena ada kebangkitan Kristus. Dialah yang membangkitkan kita, dialah yang memberi kemenangan bagi kita, dan dia yang membuat kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dia yang menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Dialah yang memberi kepastian keselamatan bagi setiap kita. Berapa banyak kita bersyukur, boleh kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa penyembahan kita, mari kita naikkan syukur kita, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Angkat suara penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kirala nama syarala nama yarala namo. Engkau lihat segerejamu yang bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau lihat setiap hati umatmu yang bersyukur kepadamu. Sebab sungguh kami bangga untuk karyamu bagi kami. Kiarala nama syarala nama kiarala nama syarala nama kiarala nama kiarala nama syarala nama syarala nama kiarala nama syarala nama kiarala nama kiarala nama syarala nama kiarala nama. Kebangkitanmu, jaminan kemenangan kami. Kebangkitanmu, jaminan kemenangan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau ternyata bukan hanya sekedar memelihara kehidupan kami. Engkau bukan saja memelihara setiap kebutuhan keuangan kami. Engkau bukan saja sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau bukan saja Tuhan yang sanggup menjamin masa depan kami. Tetapi bahkan sampai di kekekalan sekalipun Engkau tetap memelihara hidup kami. Engkau tetap memegang hidup kami. Engkau tetap mengasihi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih apalagi di momen Paskah ini Tuhan. Biarlah sungguh semangat kebangkitan-Mu itu membangkitkan iman kami, membangkitkan roh kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang merenungkan firman-Mu. Biarlah semua kami dilawat Tuhan, semua kami dijamah Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Kami semua boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Boleh kasih tos kanan kiri kita terlebih dahulu, katakan selamat Paskah, selamat Paskah. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya ingin menyambut kepada setiap kita, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, dan selamat Paskah untuk kepada kita semua. Kepada kita semuanya, shalom, shalom. Siapa yang percaya Tuhan bangkit bagi kita, boleh kita lambai-lambaikan tangan kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih ya untuk kehadiran setiap kita di momen yang memang ini libur panjang, long weekend, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau memang libur panjang dari agama lain begitu, kita bisa pergi liburan begitu ya. Tapi kalau ini libur panjang dalam rangka hari besar kekristenan, kalau kita semua pergi berlibur gak ada yang ke gereja jadi ya. Tapi bersyukur karena kita semua tetap ada di rumah Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kita boleh merayakan Paskah sebab kebangkitannya itulah kemenangan kita. Sekali lagi yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menjadi tema besar dari Sinode GBI begitu ya. Di mana-manapun GBI berada, inilah tema besar dari Paskah 2025 ini, yaitu menang bersama Kristus. Katakan sama-sama 1 2 3, menang bersama Kristus. 1 2 3 boleh lebih keras. 1 2 3, menang bersama Kristus. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita akan membahas dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 21, menang bersama Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah dapat gantungan kuncinya itu ya, itu di depan ada GBI Gideon, di baliknya ada tema Paskah ini ya, menang bersama Kristus, supaya kita bisa terus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang menang bersama Kristus. Amin. Ya, nah berbicara mengenai menang bersama Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya terbiasa menyiapkan khotbah-khotbah saya, menyiapkan ibadah di GBI Gideon ini dan lain sebagainya itu pakai laptop saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, saya banyak menyimpan foto, video, file begitu ya. Menyiapkan khotbah, menyiapkan apa materi-materi administrasi gereja itu banyak yang saya simpan di laptop saya. Saya merasa semuanya itu terbiasa menggunakan laptop saya ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tetapi apa yang terjadi begitu ya? Seminggu, mungkin 2 minggu lah, berarti 2 minggu ini, ternyata laptop saya itu ngeblank Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti ini, begitu ya, seperti gambar ini, ngeblank gitu. Wah, udah ngeblank. Saya harus siapkan khotbah baik buat Jumat Agung, buat Paskah. Wah, itu stresnya minta ampun Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sampai rebutan laptop gitu ya, laptop gereja sama Rian sama Yohanes ya, yang juga ngerjakan medianya gereja begitu ya. Tiap hari dipakai untuk mengerjakan media sosialnya gereja. Nah, itu sampai rebutan laptop gitu ya. Nah, saya baru dari situ baru sadar. Weh, ternyata yang saya rasa selama ini itu biasa pakai laptop saya begitu ya. Ya pokoknya tiap kali pakai, butuh dipakai, dinyalakan, pakai gitu ya. Begitu ini ngeblank laptopnya, layarnya putih semua seperti itu, stres langsung. Betapa pentingnya laptop saya itu ternyata ya. Jadi sampai harus rebutan laptop gereja gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
masalah terbiasa gitu ya. Kalau kita ada kata terbiasa, itu seringkali mengakibatkan apa? Munculnya rutinitas. Dan kalau sudah jadi rutinitas, jadi tidak terlalu ngerti maknanya ini apa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terlalu rutin untuk tiap minggu datang ke gereja. Kita terlalu rutin untuk tiap minggu pelayanan di gereja. Kita terlalu rutin, terbiasa begitu ya, terbiasa jadi pengurus di gereja. Kita terbiasa menyandang gelar sebagai orang Kristen begitu ya. Nah, pertanyaan adalah jangan-jangan setelah kita terlalu terbiasa menyandang gelar sebagai orang Kristen yang beribadah setiap minggunya, tiba-tiba kita jadi nggak terlalu ngeh lagi. Apa ya makna kebangkitan Kristus itu? Kalau Kristus nggak bangkit kenapa? Ada efeknya emang sama aku? Lah kalau Kristus bangkit, dampaknya juga apa sama saya? Emang ada dampaknya gitu dalam hidupku? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu mulai semuanya terasa biasa-biasa saja. Ya, kita tahu ya kalau kenapa ibadahnya orang Kristen diganti hari Minggu ya. Kenapa? Karena itu semangatnya kan semangat kebangkitan Kristus ya. Setiap minggu itu seharusnya kita beribadah dengan antusias semangatnya kebangkitan Kristus. Tapi tiap kali karena terbiasa tiap minggu datang, lama-lama kita jadi merasa biasa saja kok. Datang ibadah ya biasa, nggak kerasa tuh adanya semangat kebangkitan Kristusnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi puji Tuhan ya kalau tema pada firman Tuhan hari ini adalah menang bersama Kristus. Mengingatkan, mendorong kita kembali bahwa sungguh tanpa Kristus kita bukanlah orang-orang yang menang. Amin. Hanya karena Kristus kita bisa jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Setuju katakan amin? Amin. Nah sebab itu apa saja yang perlu kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari mengenai menang bersama Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Menang bersama Kristus ini. Nah yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita yang bisa kita pelajari adalah kebangkitan Kristus. Itu adalah jaminan kemenangan kita. Boleh katakan sama-sama jaminan. 1, 2, 3. Jaminan. Ya, kebangkitan Kristus adalah jaminan kemenangan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat, kita lihat dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19 terlebih dahulu ya. Di situ Paulus berkata, jadi bila mana kami itu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita ngerti bahwa ketika Kristus bangkit, maka semua yang ada di dalam Kristus itu juga bangkit. Semua area kehidupan orang-orang percaya itu juga bangkit. Tapi rupanya jemaat Korintus itu kelewatan satu, yaitu tentang apa? Tentang kebangkitan orang mati. Mereka gak percaya ada kebangkitan orang mati. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tanya, loh kenapa sih kok mereka sampai punya kepikiran seperti itu? Karena mereka itu hidup di budaya Yunani, Romawi, yang memang pada dasarnya mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Sehingga orang-orang Kristen di jemaat Korintus yang lahir brocet begitu ya, langsung di budayanya seperti itu, terbiasa dengan pandangan kepercayaan tidak ada kebangkitan orang mati. Akibatnya apa? Sebagian besar dari mereka nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Nah, saya tuliskan di sini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Justru jika Yesus bangkit, maka setiap kita yang ada di dalam Dia juga bangkit. Itu kebenarannya. Dan inilah jaminan kemenangan kita. Sepakat katakan amin? Amin. Jika Yesus bangkit, maka setiap kita yang ada di dalam Dia, yang di dalam Kristus, kita yang in Christ, kita juga bangkit. Dan inilah jaminan kemenangan kita.
Sebab itu hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan budaya di sekitar kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa nilai-nilai hidupnya itu kita pegang dan kita percaya, yang membuat kita menjadi terbiasa, tetapi ternyata itu juga yang membuat kita akhirnya jadi tidak aware dengan kebangkitan Kristus itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu apa kata Paulus? Dia berkata, hei, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus itu juga tidak dibangkitkan loh. Wow, ternyata kalau kita itu menyangkal kemenangan kita yang in Christ, kalau kita berkata, oh kita ini yang di dalam Kristus itu enggak menang, itu sama saja dengan kita menyangkal kebangkitan Kristus. Paulus berkata kepada jemaat Roma, hei jemaat Roma, sadar gak? Gak sesimpel itu, gak sesederhana itu kamu menganggap oh gak ada kebangkitan orang mati, beres. Enggak. Karena kalau kamu berkata gak ada kebangkitan orang mati, kan berarti Kristus itu juga gak bangkit loh. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita terbiasa dengan rutinitas kekristenan, dengan orang-orang yang ada di kantor kita, dengan orang-orang yang ada di sekolah kita, dengan orang-orang yang ada di rumah tangga kita, lalu kita karena semuanya terbiasa dengan budaya-budaya itu, lalu kita berkata, gak ada pengharapan lah buat orang Kristen. Hadapin masalah putus asa, ada masalah keuangan putus asa, ada sakit penyakit putus asa, menghadapi masa depan putus asa, sampai kekekalan ada yang meninggal, ada kematian putus asa. Kadang kita menganggap, wah sudahlah gak ada kemenangan kok buat orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sama dengan kita berkata, Kristus gak bangkit loh berarti. Lalu kemudian Paulus berkata, kalau kamu mengatakan Kristus tidak bangkit, jemaat Korintus, lihat apa konsekuensinya. Wah banyak, kita akan lihat agak lebih cepat ini ya. Karena banyak sekali konsekuensi kalau kamu mengatakan Kristus tidak bangkit ya. Ini ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus berkata, jadi sia-sia dong kami memberitakan Injil Kristus, kamu mau percaya kepada Kristus, sia-sia kan? Kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang mengoyak inti Injil. Injil itu berbicara soal apa? Kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Kenaikan Kristus sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Dan kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus, kita sedang mengoyak inti Injil. Dan itu berarti iman kita itu sebetulnya jadi iman yang kosong. Ngapain? Inti Injilnya dikoyak, dihancurkan kok. Ya jadi iman kita jadi iman yang kosong kan. Wow, seberbahaya itu ya. Tadi Pak Hari ya waktu WL berkata ya, kalau Kristus gak bangkit, kita ngapain jadi beribadah di GPI Gideon ini ya. Jadi kita ngapain bersusah-susah tiap minggu ibadah gitu. Iman kita yang kosong kok gitu ya. Tapi ternyata Kristus bangkit Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 15-nya ya. Dikatakan lebih daripada itu. Jadi akhirnya apa? Para rasul kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Yesus kami katakan bahwa, tentang Allah kami mengatakan bahwa Allah itu telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau memang itu betul ya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi Paulus berkata, kalau kamu ngomong bahwa Kristus tidak bangkit, berarti kami ini para rasul pendusta dong, pembohong dong. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan kita. Kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus, kita berkata, Kristus gak bangkit gitu ya. Kita gak menang, kita gak punya pengharapan. Itu sama dengan kita mengatakan bahwa kita ini orang-orang bodoh. Orang-orang yang tertipu oleh para rasul, sang penipu kelas kakap itu gitu ya. Yang bersengkokol, semua bergandengan tangan memberitakan Kristus bangkit. Ternyata mereka semua penipu dan kitalah korban tipuan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, wow gitu ya. Apakah berhenti sampai situ saja? Enggak. Dikatakan oleh Paulus lalu ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Artinya Paulus berkata, "Hai jemaat Korintus, kalau kamu berkata memang ada kebangkitan Kristus, makanya kamu gak bisa ada kebangkitan orang mati, ya itu berarti kamu masih hidup dalam dosa terus. Gak ada keselamatan buat kamu dong." Kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus juga begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sama saja dengan mengatakan keselamatan kita ini cuma pikiran kosong, ngelamun, ngelantur gitu ya. Yang gak sesuai dengan kenyataan. Sebab tanpa penebusan gak akan ada keselamatan. Kita semua orang berdosa kok. Gak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Ketika kita berbuat dosa, kerohanian kita itu, roh kita itu mati adanya kata firman Tuhan. Siapa yang bisa membangkitkan dirinya sendiri ketika dia dalam kondisi yang sudah mati rohnya seperti itu? Kita butuh Kristus. Setuju katakan amin? Dan kalau kita menyangkal, ya keselamatan jadi hanya pikiran kosong. Enggak sesuai kenyataan. Karena tanpa penebusan tidak ada keselamatan. Lalu bahkan Paulus lanjutkan lagi. Kalau kamu masih berkata begitu ya. Namanya orang-orang Kristen itu tidak punya pengharapan. Tidak ada kebangkitan orang mati. Kristus itu tidak bangkit. Dikatakan oleh Paulus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Berarti orang-orang yang mati dalam Kristus, yang in Christ itu binasa juga semua dong. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan kita. Kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus, itu sama juga dengan kita mengatakan semua keluarga kita, teman kita yang sudah terlebih dahulu berpulang meninggal dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang dalam Kristus, mereka semua binasa juga dong. Kalau kita berkata, wah aku orang-orang yang kalah, aku bukan orang-orang pemenang, aku tidak punya pengharapan, tidak akan ada kebangkitan juga nanti di kekekalan buat diriku, adanya cuma kematian. Lalu kita berarti berkata nggak adalah Kristus bangkit. Itu berarti sama dengan kita berkata berarti semua saudara kita, keluarga kita, teman kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dalam Kristus, mereka pun juga orang-orang yang binasa. Apakah cukup sampai situ? Wow, sudah banyak ya, banyak sekali nih ya argumentasinya Paulus ya. Ternyata masih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat yang ke-19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya memang sih Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tinggal di kota Malang gitu ya. Tapi kita bukan orang-orang yang malang, tapi kita adalah orang-orang yang beruntung di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang beruntung dalam Kristus. Nah, keuntungannya apa? Karena Paulus berkata, kalau kamu berkata Kristus mati, ya akhirnya kamu cuma menaruh pengharapan pada Kristus di dunia ini saja. Di dalam hidup kita ini saja. Kekekalan gak tahu, gak ngerti. Kegelapan, kematian yang ada. Kalau memang betul itu yang terjadi, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus, kita itu sama juga dengan mengatakan bahwa orang yang hidup untuk kesenangan sesaat, itu loh yang betul. Itu yang benar. Sedangkan kita orang Kristen, kita adalah hanya sekedar bahan lelucon mereka. Ya, jadi orang Kristen, ya tiap minggu ibadah bodoh, ngapain gitu ya? Ngapain? Kamu toh gak punya pengharapan, toh Kristus gak bangkit. Mending kayak kita, hari Minggu baik-baik nge-mall, hari Minggu tidur di rumah, hari Minggu suka-suka kita lah mau ngapain. Bahkan tiap harinya gak usah sibuk bingung doa, gak usah bingung penyembahan, gak usah bingung saat teduh. Ya enak-enak lah hidup dalam dosa. Kita jadi hanya bahan leluconnya mereka. Kalau kita menyangkal kebangkitan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita melihat di sini, ternyata terlalu banyak konsekuensi jika kita menyangkal kebangkitan Yesus. Tetapi jika Yesus sungguh bangkit,
kebangkitannya itulah yang justru menjadi jaminan kemenangan kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sebab itu hati-hati ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat jemaat Korintus ini karena terlalu terbiasa hidup di lingkungan orang-orang Romawi Yunani yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Mereka jadi bingung, jadi ambigu, mereka jadi tidak ngerti kebangkitan Kristus aplikasinya buat hidup mereka apa. Demikian juga dengan kita. Mari kita berhati-hati. Ya, dengan budaya di sekitar kita. Bahkan kita tahu ada orang berkata, Indonesia gelap gitu ya. Dan kita terbiasa dengan perkataan itu, Indonesia gelap. Lalu kita berkata perekonomian kita gelap. Yang segala sakit penyakit kita gelap. Masa depan kita gelap. Bahkan setelah kita menghadapi kematian kita pun juga gelap. Jangan sampai kita terbiasa dengan semuanya itu. Karena satu hal yang kita tahu, jika Yesus memang benar-benar sungguh-sungguh bangkit, dialah jaminan kemenangan kita. Amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ini anjing saya begitu ya. Ini anjing di rumah, anjing saya. Itu baru ya minggu ini ya, dalam minggu ini. Saya itu mau buka pintu pagar jemput anak saya pulang sekolah begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah apa yang terjadi? Seperti biasa begitu ya, dia jengong-jengong gitu ngikutin gelibet begitu ya. Di ini saya mau keluar pagar rumah. Ternyata begitu saya buka pagar rumah, dia lari Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini katakan rumah saya ya. Dia lari ke jalan sana. Saya kejar sampai sana. Dia lari ke sini, nggak ke rumah saya, dia belok ke sini. Saya kejar ke sini, dia lari lagi ke sana. Saya kejar, saya kira depan rumah saya, dia lari sampai ke sana lagi. Lalu dia lari ke kiri sana sampai ke gang yang lainnya. Saya kejar itu, lalu dia lari lagi lewat dari gang saya, dia lari ke depan lagi. Saya sampai capeknya minta ampun begitu ya. Dan tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu ketika dia lari-lari itu ya, itu ada mobil lewat, dia hampir ketabrak. Ada sepeda motor lewat, dia hampir ketabrak. Sampai waktu dia lari itu ada beberapa tukang-tukang bangunan itu sedang benahi rumah di gang belakang rumah saya. Itu beberapa tukang saking kan ketakutan sama anjing datang gitu ya, mau dipukul itu sudah ya. Sampai udah mau dipukul gitu itu anjing itu. Akhirnya terus dia masuk. Saya itu cuma sampai merenung begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mungkin anjing saya ini sudah karena terlalu terbiasa gitu ya. Terbiasa di rumah, terbiasa diberi makan, diberi minum. Ya di rumah enggak kepanasan, enggak kehujanan, enggak ada mobil yang nabrak dia, enggak ada sepeda motor yang nabrak dia, enggak ada tukang yang berani mukul dia gitu ya. Dia terbiasa dengan semuanya itu dan dia bosan gitu mungkin ya. Lalu dia berkata, dia mungkin berpikir begitu. Saya pikir, wah saya kok kepingin keluar, kepingin lari, menghabiskan tenaga, melihat dunia yang luas gitu ya. Dan yang terjadi justru dia nggak sadar, justru kalau dia keluar, siapa lagi yang beri dia makan, siapa lagi yang beri dia minum, dia harus usaha cari sendiri semua begitu ya. Siapa lagi yang melindungi dia kalau dia ketabrak mobil, ketabrak motor, dipukul orang, nggak ada begitu ya. Dan hampir saya itu pada waktu itu sampai istri saya bilang, ya gini nih loh, jemput anak sudah terlambat, bingung ngurusin anjing lari gitu ya. Itu saya tuh sampai sempat kepikiran, ya udahlah biarlah, udah pagarnya dikunci aja tutup, kita mau jemput sekolah gitu ya. Lah ini udah terlambat gimana gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau itu sampai beneran ditutup pintu pagarnya gitu ya, itu siapa lagi yang nolong anjing itu? Dia nggak bisa kembali ke rumah, dia kan nggak bawa kunci pagar rumah saya, betul ya. Ya, tapi terus gimana caranya gitu ya? Caranya adalah saya lihat mata anjing saya, lalu saya lari duluan, saya masuk ke pagar, dia yang kejar saya gantian gitu ya. Dia yang kejar saya masuk ke dalam rumah gitu, saya tutup pagarnya terus saya berangkat gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ingin saya bagikan kepada kita, kenapa saya cerita ini adalah hati-hati dengan keterbiasaan kita yang lalu kita merasa bosanlah jadi orang Kristen, rutinitasnya ya gitu-gitu saja kok. Akhirnya kita jadi orang yang gak punya pengharapan, kita jadi orang-orang yang putus asa, kita jadi orang-orang yang merasa buntu dengan segala pergumulan hidup kita, dengan segala masa depan kita. Bahkan kalau ada dibilang menghadapi kematian pun kita adalah orang-orang yang paling takut menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi biarlah firman Tuhan menguatkan kita, jika Kristus sungguh-sungguh bangkit,
Dialah jaminan kemenangan kita. Setuju katakan amin? Amin, amin ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari ya? Kebangkitan Kristus itu selain dia jaminan kemenangan kita, dan yang kedua berbicara mengenai kemenangan bersama Kristus ini ya, adalah kebangkitan Kristus itu benar. Katakan sama-sama benar. 1, 2, 3, benar. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya tinggalkan Bapak Ibu Saudara-saudari pada poin yang pertama tadi saja, Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin akan bertanya-tanya, iya sih kita punya kebangkitan, iya sih kita punya kemenangan, iya sih kita punya pengharapan kalau Kristus benar-benar bangkit. Lah masalahnya benar gak Kristus bangkit? Betul gak Kristus bangkit? Nah ternyata Paulus melanjutkan tulisannya di dalam surat Korintus ini ya. Dia berkata, tetapi yang benar ialah. Dia mengatakannya, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi di sini Paulus mengatakan yang benar Kristus telah dibangkitkan. Dan menariknya dia tidak berhenti titik sampai di situ saja. Dia berkata Kristus ini menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya yang sulung itu apa? Artinya orang-orang sedemikian banyak orang yang in Christ, yang meninggal di dalam Kristus, itu pun semuanya juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau yang sulung dibangkitkan, maka semua yang in Christ itu pun juga akan turut dibangkitkan. Sehingga di sini kita mengerti bahwa yang benar, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang punya kemenangan. Setuju? Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kebenarannya adalah Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itulah yang menjamin kebangkitan setiap kita yang in Christ. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Ya, kita yang di dalam Kristus, kebangkitan Kristus itu sungguh nyata adanya. Dan itulah yang akhirnya sungguh-sungguh menjamin kebangkitan setiap kita, kemenangan setiap kita. Dan lalu Paulus berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu karena Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan. Dia mengambil rupa seorang manusia, dia menjadi sama seperti manusia, hanya bedanya dia tidak ada dosa, manusia penuh dengan dosa. Tetapi hukuman dosa itu semua bukan ditanggung oleh manusia. Hukuman dosa itu semua ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus membawanya semua sampai di kayu salib, mati dikuburkan. Tetapi karena dia Tuhan, dia tidak terus mati. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dari surga itulah dia menganugerahkan hidup kekal bagi setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Maut menimpa setiap kita yang berhubungan dengan Adam melalui kelahiran alami. Tetapi kebangkitan dan kemenangan datang kepada setiap kita yang in Christ, yang di dalam Kristus melalui kelahiran rohani. Ya, maut menimpa setiap kita ya karena memang Adam itu. Ya karena kita ada relasi dengan Adam melalui kelahiran alami. Tetapi kebangkitan dan kemenangan itu datang kepada setiap kita yang in Christ, yang tinggal di dalam Kristus melalui kelahiran rohani. Kepastian kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita memiliki jaminan akan kepastian kemenangan kita. Amin. Amin. Kepastian kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita memiliki jaminan akan kepastian kemenangan kita. Kemenangan dari Kristus bukan hanya dalam hidup masa kini saja dampaknya, tetapi sampai kekekalan. Memang masa kini kita bersyukur
bahwa kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita tahu Dia yang memegang hidup kita, Dia yang memelihara kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, tantangan kita, perkara kita mau di kantor kita, mau di sekolahan kita, mau di rumah tangga kita, mau di gereja kita, mau dimanapun kita berada, ada tantangan. Tapi kita tahu Dia terus memelihara kita dan Dia terus menjaga hidup kita. Tetapi kemenangan dari Kristus itu bahkan sampai kekekalan. Sampai kekekalan sekalipun, Dia terus memberikan kita kemenangan. Saya teringat begitu ya dengan salah seorang teman saya. Dia itu biasa dari rumah orang tua lalu kos begitu ya. Lalu dia di kos, salah satu hobinya begitu ya, salah satu yang sering dia kerjakan main game gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu saya tanya sama dia, gimana bedanya kos sama tinggal di rumah? Beda kok, kenapa? Iya, karena kalau ngekos, habis main game, keluar, lah gak ada makanan di luar. Gak ada yang kasih makan, gak ada yang nyediain makanan gitu ya. Lah terus kalau di rumah enak main game, udah gitu kan dipanggil, ayo keluar gitu kan. Udah luar, udah ada makanan tersedia gitu ya. Kalau gak keluar makan, gak segera keluar makan, makanannya diantarkan ke dalam gitu ya. Main game sambil makan gitu. Oh Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi justru dari situ kan dia merasakan, ternyata ada perbedaan loh. Ketika orang tuanya hidup, ketika orang tuanya tinggal bersama dia, ketika orang tuanya memperhatikan dia, dengan ketika dia ada kondisi di luar kota, tidak lagi serumah dengan orang tuanya, tidak ada lagi orang tuanya di situ, tidak ada lagi yang memperhatikan dia, tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Ada dampak yang dia rasakan. Dan kabar baiknya adalah Kristus Yesus Tuhan kita, Dia memang sudah mati di atas kayu salib menebus kita. Tetapi Dia bukan hanya mati, Dia adalah Allah yang bangkit. Dan Dia mempedulikan setiap kita. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang begitu ya, sepasang suami istri. Itu di tengah kondisi sang suami itu lagi sakit gitu ya, istrinya hamil. Masalahnya adalah anak pertamanya dia usia 4 tahun begitu ya. Usia 4 tahun ini saya menggambarkan begini ya. Nah ini ya usia 4 tahun dan anak yang kedua tuh usia 3 bulan. Wih stres. Mana ayahnya sakit, ibunya kondisi menantikan anak yang ketiga. Anak yang pertama usia 4 tahun, anak yang kedua usia 3 bulan. Stres berat. Dan di tengah-tengah stresan yang mereka alami, ternyata adik ipar mereka ini mengalami keretakan rumah tangga. Ada masalah dalam rumah tangga mereka sehingga rumah tangga mereka mengalami keretakan sehingga menambah beban stres mereka. Nah pekerjaan mereka itu memang selama ini mereka tuh suka menggubah lagu-lagu rohani gitu ya. Lagu-lagu kekristenan begitu. Lalu masalahnya apa? Masalahnya kemudian orang-orang di sekitar mereka mengatakan, oh kamu pelayanan musik itu cuma untuk cari uang. Kamu pelayanan musik bikin banyak lagu itu hanya cuma untuk membiayai keuangan, biaya kehidupanmu sehari-hari toh. Tidak tulus. Makin stres lagi. Dan di tengah-tengah segala yang terjadi, yang mereka khawatirkan adalah pada waktu itu, di sekolahan di sekitar mereka lagi gencar-gencarnya punya yang namanya filosofi Tuhan itu mati. Tuhan itu gak hidup, Tuhan itu mati. Di tengah semua yang terjadi itu mereka begitu stres, mereka begitu kalut. Bagaimana ini ya? Lalu ada seorang teman dari mereka datang mendoakan mereka karena kehamilan, menantikan anak yang ketiga. Didoakan singkat saja doanya begitu ya, doa begitu di dalam nama Yesus amin. Oh tetapi ketika mereka berdoa itu, mereka kemudian tiba-tiba melek sadar. Iya, ada Kristus yang bangkit kan. Ada Kristus yang bangkit, ada harapan dong. Kalau ada Kristus yang bangkit ada harapan. Lalu mereka di situ ada semangat baru, ada gairah baru ya.
Lalu dalam satu ketika sang suami ini sedang perjalanan ke kantornya. Kemudian di situ parkirannya sedang diperbaiki, sedang diaspal begitu ya. Tiba-tiba yang terjadi adalah dia sedang melihat yang baru itu di kantornya itu sedang diaspal bagus. Tiba-tiba dia melihat dari tengah-tengah aspal itu, loh kok ada satu tumbuhan yang muncul ya. Ada satu tumbuhan, memang tumbuhan liar. Tapi tumbuhan itu kok bisa muncul ya di tengah-tengah aspal itu. Menembus segala kebuntuan yang ada ya. Akhirnya dia berkata, inilah harapan kita. Bahwa sungguh ketika Kristus bangkit, ada jalan buntu pun Kristus bisa membuat yang makhluk yang dia ciptakan ini menembus segala kebuntuan yang ada. Dan akhirnya lahirlah anaknya mereka yang ketiga dengan satu harapan yang baru, dengan satu sukacita yang baru. Dan mereka berkata ini mujizat Tuhan, Tuhan yang mengerjakan. Dan dia percaya ketika anak yang ketiga ini lahir, ini mujizat Tuhan, Tuhan juga yang akan menjamin masa depan anak ini. Segala kebuntuan yang ada akan Tuhan buat terobosan. Akhirnya dia menggubah satu lagu yang kita kenal sama-sama dengan pujian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Amin. Karena Kristus hidup, ada hari esok, ada masa depan. Seperti aspal itu yang melambangkan kebuntuan-kebuntuan yang ada. Tumbuhan bisa tumbuh. Tuhan sanggup menerobos setiap kebuntuan-kebuntuan yang ada dalam hidup kita. Amin. Mau pergumulan-pergumulan tantangan hidup kita masa kini, sampai ke masa depan kita, bahkan sampai kekekalan sekalipun. Semua kebuntuan itu Tuhan sanggup menerobos karena kenyataannya satu. Kita punya Kristus yang hidup. Setuju katakan amin. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang pemuji pemusik maju menang bersama Kristus. Karena sungguh kebangkitan Kristus jaminan kemenangan kita. Dan kebangkitan Kristus itu sungguh benar adanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Boleh sama-sama angkat tangan kita, kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Pada area apa kita mengatakan bahwa dalam area ini Tuhan, aku merasa hidupku gelap. Pada area ini Tuhan, aku merasa di situ kematian yang ada. Pada area ini Tuhan, aku merasa kebuntuan yang ada. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kepada kita bahwa kalau Kristus bangkit, itulah jaminan kemenangan kita. Dan kenyataannya yang benar adalah
Kristus itu benar-benar sungguh-sungguh hidup. Amin. Sebab itu bolehkah kita berkata kepada diri kita sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Dalam area apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan tantangan hidup kita, dalam area itu kita merasa itu mati, percaya, katakan pada area-area itu kita berkata bahwa ada Kristus yang bangkit. Dan itulah jaminan kemenangan kita. Karena kita tahu kalaupun Tuhan mengizinkan satu pintu tertutup, kita percaya Tuhan menyediakan pintu lain yang terbuka bagi kita. Dan jalannya selalu jalan yang terbaik bagi setiap kita. Ketika kita berkata mungkin keuangan kita yang mati, mungkin masa depan kita yang mati, mungkin sakit penyakit kita yang mati, mungkin ada pergumulan-pergumulan tantangan yang kita katakan itu buntu. Kalau Tuhan izinkan ada yang lain yang lebih baik, Tuhan pasti akan tuntun kita ke jalan yang lebih baik. Tetapi kalau Tuhan berkata itu yang terbaik bagi kita, Tuhan pasti akan sanggup membuat terobosan demi terobosan. Pintu yang buntu, pintu yang terkunci, semua Tuhan akan buat terobosan. Dan kita bisa terbuka, menikmati pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Bahkan sampai kekekalan sekalipun. Ketika kita berkata, mungkin masa depan di dalam kekekalan itu sebuah yang gelap. Percayalah di dalam Kristus ada kebangkitan tubuh. Ada kebangkitan itu dijamin terus sampai kekekalan. Mari dengan penuh iman berapa banyak kita bersyukur kita punya Tuhan yang bangkit. Kita angkat sekali lagi kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dan kita berkata sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia
yang menguatkan setiap kami bahwa sungguh kami punya Tuhan yang bangkit, dan kebangkitan-Mu itulah menjadi jaminan kebangkitan kami, menjadi jaminan kemenangan kami. Sebab itu Tuhan, terus sertailah setiap kami anak-anak-Mu, terus Tuhan tuntun langkah kami setiap kami anak-anak-Mu, terus bangkitkan iman kami Tuhan setiap kami anak-anak-Mu. Mungkin Tuhan kami punya tantangan, pergumulan, masalah di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, mungkin di dalam keluarga kami ada hal-hal yang kami rasa itu buntu, kami rasa tidak ada jalan keluar. Bangkitkan iman kami Tuhan, bahkan teguhkan kami, karena kami tahu sampai kekekalan sekalipun Tuhan menjamin kemenangan kami. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kami. Sebab itu terus teguhkan kami Tuhan, untuk semangat kebangkitan-Mu itu terus selalu membara dalam setiap hati kami, dalam setiap roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan ini. Biarlah sungguh semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan saja. Dan biarlah setiap kami saat ini memberi, bukan supaya diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang terberkati dengan ibadah Paskah hari ini boleh angkat tangan. Kita bersyukur ya bahwa ini adalah kali kedua begitu ya. 1 tahun GBI Gideon berjalan, tahun lalu ibadah pertama Paskah cukup menggetarkan hati. Wah, mau bagaimana ini gitu ya. Ternyata ini adalah ibadah kedua, Tuhan izinkan semua boleh terjadi dan kita percaya kalau hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Sebab itu sekarang kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pesan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayo kalau kita terberkati dengan ibadah-ibadah kita, minggu depan ya kita boleh datang kembali dengan mengajak teman-teman kita, keluarga kita. Minggu depan akan ada bersama-sama dengan kita yang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Tirsa dari YHS Church. Dan kita akan diberkati sama-sama dengan firman Tuhan ini. Mari kita datang bersama-sama dengan keluarga kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah Paskah kita hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita tengadahkan wajah kita terima berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.